Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jumpa lagi kita dalam pelajaran seni kita ya. Pada pembelajaran kali ini saya akan bahas tentang mengenal notasi balok atau mengenal not balok. Yang akan kita bahas pada materi ini adalah tentang bagaimana bentuk dan nilai balok, nama not balok, siapa, nilainya berapa. Juga akan kita bahas tentang beberapa istilah-istilah yang sering dipergunakan dalam bermusik. Kita akan pelajari juga tentang apa itu nilai-nilai titik di belakang not. Juga kita akan pelajari juga tentang apa yang disebut garis paranada, garis titik nada, sangkar nada, dan sebagainya. Baiklah, kita langsung saja menuju pembelajaran kita kali ini. Mengenal notasi balok. Notasi balok adalah sistem penulisan lagu atau karya musik lainnya yang dituangkan dalam bentuk gambar. Gambar-gambar yang melambangkan bunyi tersebut dituliskan dalam not balok sesuai dengan tinggi, rendah, dan sifat bunyi yang dilambangkan. Istilah-istilah dalam notasi balok. 1. Paranada adalah 5 garis lurus yang berjajar mendatar dan berjarak sama. Paranada digunakan untuk menuliskan lambang-lambang bunyi sesuai dengan sifat nada yang dilambangkan. 2. Tanda kunci adalah tanda untuk menetapkan letak salah satu nada dalam not balok. Untuk menulis partitur gitar digunakan tanda kunci G. Artinya, dalam not balok tersebut, nada G terletak pada garis kedua. 3. Birama adalah gerak melodi yang teratur dalam sebuah lagu atau karya musik lainnya. Dalam contoh di atas dituliskan birama 3/4. Artinya, dalam setiap ruas birama bernilai 3 ketuk dengan satuannya adalah not 1/4. 4. Garis birama adalah garis yang dituliskan secara tegak lurus dengan paranada yang berfungsi untuk membatasi antar ruas birama yang satu dengan ruas birama yang lainnya. 5. Bar atau ruas birama adalah ruas yang terdapat di antara dua garis birama. Bar berfungsi untuk menuliskan not sesuai dengan birama yang dipergunakan. 6. Garis penutup adalah dua buah garis tebal tipis yang dituliskan tegak lurus dengan paranada yang berfungsi sebagai petunjuk berakhirnya sebuah lagu atau karya musik lainnya. Sangkar nada. Gambar yang kita lihat ini adalah gambar yang disebut sangkar nada. Sangkar nada adalah tempat untuk menulis not balok. Sangkar nada itu sendiri terdiri dari beberapa komponen ya, atau beberapa bagian ya. Misalnya yang pertama, paranada, yaitu garis yang bentuknya horizontal. Garis yang memanjang dan horizontal ini yang disebut garis paranada ya. Ada 5 garis paranada di sini. Kita hitung mulai dari yang paling bawah. Ini garis 1, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ini ya garis paranada yang horizontal, ada 5 garis paranada. Di antara garis paranada tersebut ada kolom. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Kolom ini terbentuk dari garis paranada. Antara garis paranada 1 dan garis paranada yang kedua itu ada 1 kolom. Jadi dalam satu sangkar nada terdapat 5 garis paranada dan 4 kolom. Lihat, 1, 2, 3, 4, 5 garis dan ada 1, 2, 3, 4 kolom. Terus kemudian yang kedua yaitu titi nada atau garis titi nada, yaitu garis yang vertikal. Inilah garis yang vertikal ya, garis yang berdiri dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas ini disebut garis titi nada. Garis yang vertikal disebut garis titi nada. Ketiga, ruas birama, yaitu ruang yang terbentuk dari garis vertikal. Garis vertikal ini membentuk ruang-ruang ya. Ruang yang terbentuk dari garis vertikal ini disebut ruas birama, yaitu tempat di mana nanti not balok itu ditulis atau diletakkan.
Kemudian yang keempat adalah sukat atau tanda kunci atau clef. Ini yang disebut sukat atau tanda kunci. Nah, ini sukat atau kunci G. Ya, kalau Anda sering dengar kunci G, ini yang disebut sebagai kunci G. Kemudian yang kelima adalah mat atau nilai ketukan. Di sini tertulis ketukannya 4/4. Maksudnya dalam setiap bar nanti ini ada 4 ketukan. Yaitu ada not yang bernilai 4 ketuk. Notnya boleh saja ada 1 not tapi nilainya 4 ketuk. Bisa ada 2 not nilainya 4 ketuk. Atau bahkan mungkin ada 4 not tapi nilainya tetap saja 4 ketuk. Jadi kalau 4/4 itu artinya dalam setiap birama ada 4 ketukan. Sekarang kita bahas tentang letak atau posisi not balok pada sangkar nada. Kalau kalian lihat gambar ini, kita bisa lihat ya, pada sangkar nada ini ada not-not yang diletakkan. Ya, not yang diletakkan atau ditulis di paling bawah ini, di garis kecil ini, itu adalah not C. Ya, C atau Do. Garis kecil ini apa sih? Ini yang disebut garis bantu. Jadi ada 5 garis paranada dalam satu sangkar nada. Ingat, ada 5 garis paranada dalam satu sangkar nada. Untuk not C, dia posisinya harus di bawah, artinya di luar garis paranada yang paling rendah, yang nomor 1. Oleh karenanya dia harus dikasih garis tambahan. Nah, garis tambahan ini disebut garis bantu. Ya, yang bentuk garis kecil ini adalah garis bantu. Jadi nada C atau Do itu letaknya adalah di garis bantu. Kemudian lagi, not yang diletakkan di bawah garis ketiga. Not ini adalah not yang bernada D atau Re. Ya, jadi nada D adalah not yang diletakkan atau letaknya ada di bawah garis ketiga. Kemudian ada not yang letaknya di garis ketiga, yaitu adanya E atau Mi. Kemudian ada not yang posisinya di kolom ke-1, ya, di antara garis ke-1 dan garis kedua. Not ini nadanya adalah F atau Fa. Kemudian not yang di garis kedua posisinya adalah G atau Sol. Not yang ada di kolom kedua di antara garis kedua dan garis ketiga itu nadanya adalah A, atau nada A ada di kolom kedua. Kemudian ada not yang diletakkan di posisi garis ketiga, itu nadanya adalah B atau C. Nah, ada lagi not yang posisinya di kolom ketiga. Lihat kolom ketiga, yaitu di antara garis ketiga dan garis keempat. Not ini nadanya adalah C1 atau C tinggi atau Do tinggi disebutnya. Sekarang kita bahas tentang nama dan nilai not balok. Not balok itu ada namanya dan ada nilainya. Jadi tanda istirahat atau tanda diam juga ada namanya dan ada nilainya. Sekarang kita lihat nama not, bentuk not, tanda istirahat dan nilainya. Kita lihat nama notnya. Nama notnya adalah not penuh. Not penuh ini adalah not yang bernilai 4 ketuk. Bentuk notnya adalah seperti ini, bulat seperti telur. Tanda istirahat yang bernilai 4 ketuk adalah seperti ini. Lihat, ya, posisinya adalah menggantung di bawah garis. Ini biasanya di garis keempat nih kalau dalam sangkar nada ya. Jadi nilainya 4 ketuk. Jadi not penuh adalah not yang bernilai 4 ketuk, di mana notnya bentuknya seperti ini, bulat seperti telur. Kemudian tanda istirahatnya adalah tanda istirahatnya menempel atau menggantung pada garis keempat, itu nilainya 4 ketuk. Kemudian not 1/2. Not 1/2 bentuknya adalah seperti ini, lihat. Notnya bulat putih seperti itu, tapi ada tangkainya. Jadi seperti not penuh tapi ada tangkainya, itu namanya not 1/2. Nilainya 2 ketuk. Tanda istirahat yang bernilai 2 ketuk adalah seperti ini. Sama seperti tanda istirahat penuh, hanya dia letaknya ada di atas garis ketiga. Ya, bedanya kalau tanda istirahat penuh posisinya ada menempel, menggantung di bawah garis keempat. Kalau
tanda istirahat seperdua yang bernilai 2 ketuk itu nilai posisinya ada di atas garis ketiga. Ini not seperdua maupun tanda istirahat ini nilainya adalah 2 ketuk. Kemudian ada lagi yang disebut not seperempat. Not seperempat ini bentuknya sama seperti seperdua, hanya ada isinya. Artinya notnya tidak putih tapi hitam, ada isinya ya, ada warna hitamnya, ada tangkainya juga. Tanda istirahat seperempat adalah seperti ini bentuknya. Nilai not seperempat ini dan tanda istirahat seperempat ini nilainya adalah 1 ketuk. Kemudian ada lagi not seperdelapan. Not seperdelapan bentuknya sama dengan not seperempat, hanya dia ada tangkainya 1, ada benderanya 1 maksud saya. Jadi not seperdelapan ini bentuknya sama dengan not seperempat, warnanya hitam, ada tangkainya dan ada benderanya 1. Tanda istirahat not seperdelapan adalah seperti ini ya, nilainya adalah setengah ketuk. Kemudian ada yang disebut not seper-16. Not seper-16 sama dengan not seper-8, hanya perbedaannya adalah di benderanya. Kalau not seper-8 benderanya 1, not seper-16 bentuknya sama dengan not seper-8 tapi ada benderanya 2. Tanda istirahatnya pun sama dengan tanda istirahat not seper-8, hanya saja dia punya juga bendera 2. Nilai dari not seper-16 ini adalah seperempat ketuk. Jadi makin kecil nilai notnya makin cepat ketukannya ya. Kemudian ada not seper-32. Not seper-32 ini bentuknya juga sama seperti not seper-8 dan seper-16, hanya benderanya 3. Tanda istirahatnya pun juga bentuknya sama, hanya benderanya saja yang 3. Nilai dari not seper-32 ini adalah seper-8 ketuk. Jadi semakin kecil nilai not, semakin cepat nilai ketukannya. Baiklah, sekarang kita bahas tentang contoh-contoh penulisan not balok. Di bawah ini ada gambar sangkarwada yang bisa kalian lihat. Di dalam sangkarwada ini, pada ruas birama ini kita bisa lihat yaitu ada not penuh ya, not yang bulat seperti telur ini adalah not penuh yang nilainya adalah 4 ketuk. Not penuh ini bernilai 4 ketuk. Satu not penuh ini sama dengan 2 not seperdua nilainya. Karena not seperdua ini ada satu notnya memiliki nilai 2 ketuk. Berarti kalau 2 not seperdua artinya dia memiliki nilai 4 ketuk. Berarti sama dengan 1 not penuh. Kemudian 2 not seperdua ini yang nilainya 4 ketuk itu sama dengan 4 not seperempat. Not seperempat ini satu notnya memiliki nilai 1 ketuk. Berarti kalau ada 4 berarti ada 4 ketuk ya. Jadi satu not penuh ini yang memiliki nilai 4 ketuk sama dengan 2 not seperdua, sama juga dengan 4 not seperempat. Oke, selanjutnya kita bahas tentang not seperdua atau not yang bernilai 2 ketuk. Satu not seperdua itu memiliki nilai yang sama dengan 2 not seperempat. Ya, satu not seperdua nilainya 2 ketuk, satu not seperempat nilainya 1. Jadi 2 not seperempat sama dengan 2 ketuk, sama dengan 1 not seperdua. Atau sama juga dengan 4 not seperdelapan yang memiliki nilai setengah ketuk masing-masingnya. Jadi 1 not seperdua sama dengan 2 not seperempat atau sama juga dengan 4 not seperdelapan. Selanjutnya kita bahas tentang not seperempat yang memiliki nilai 1 ketuk. 1 not seperempat memiliki nilai yang sama dengan 2 not seperdelapan atau sama juga dengan 4 not seper-16. Karena 1 not seper-16 ini memiliki nilai seperempat ketuk. Berarti kalau ada 4 not seper-16 yang memiliki masing-masing memiliki nilai seperempat ketuk, jadi semuanya sama dengan 1 ketuk. Artinya 1 not seperempat sama nilainya dengan 2 not seper-8 dan sama juga nilainya dengan 4 not seper-16. Lanjut, sekarang kita bahas tentang arti dan nilai titik di belakang not. Nilai titik adalah setengah dari nilai not di depannya. Mungkin kalian pernah lihat ya,
dalam satu partitur ada not yang di belakangnya ada titiknya seperti ini. Not seperdua di belakangnya ada titik. Nah, nilai titik adalah setengah dari nilai not di depannya. Berarti kalau not seperdua nilainya 2 ketuk, titik di belakangnya berarti setengah dari 2. Berarti nilai titik itu adalah 1 ketuk. Berarti kalau ada not seperdua dengan titik di belakangnya, nilainya adalah 2 ditambah 1 menjadi 3 ketuk. Selanjutnya apabila not seperempat yang mendapat atau ada titik di belakangnya, berarti nilai not ini ada nilai not seperempat 1 ditambah titik. Titik adalah setengah dari 1 menjadi setengah. Jadi nilai not seperempat ditambah titik adalah 1 ditambah setengah menjadi 1/2 ketuk. Begitu pula kalau ada not seperdelapan yang nilainya setengah ketuk dengan titik di belakangnya, berarti jumlah not ini adalah setengah ketuk ditambah dengan titik. Titik ini nilainya setengah dari not di depannya, berarti kalau not ini nilai setengah ketuk berarti nilai titik adalah 1/4 ketuk. Berarti not seperdelapan dengan titik di belakangnya nilainya adalah setengah ditambah 1/4, jadi 3/4 ketuk. Oke, selanjutnya kita bahas tentang tanda diam atau tanda istirahat. Tanda diam adalah tanda yang melambangkan sebuah lagu harus berhenti baik di tengah maupun di akhir sebuah lagu. Tanda diam dalam notasi do re mi dilambangkan dengan angka 0. Ya, artinya notasi do re mi itu dengan not angka. Kalau kalian lihat lagu-lagu yang dengan not angka itu ada angka 0 itu berarti nada 0 itu tidak perlu dimainkan, atau tanda itu adalah tanda yang menunjukkan bahwa tanda itu adalah tanda istirahat. Kemudian dalam not balok, tanda diam mempunyai lambang-lambang sesuai dengan nilai atau lamanya dia. Kita lihat misalnya, ini adalah tanda diam atau tanda istirahat 4 ketuk. Bentuknya seperti ini dan posisinya atau letaknya ada di bawah garis keempat, menggantung di bawah garis keempat. Kemudian tanda diam atau tanda istirahat 2 ketuk bentuknya sama seperti tanda istirahat 4 ketuk, akan tetapi posisinya ada di atas garis ketiga. Sementara yang bentuknya seperti ini, seperti angka 3, ini adalah tanda diam seperempat yang nilainya adalah 1 ketuk. Ini adalah tanda diam seperdelapan, nilainya setengah ketuk. Yang terakhir adalah tanda diam per-16, nilainya adalah 1/4 ketuk. Baiklah, sekarang kita lanjutkan tentang istilah-istilah dalam musik. Dalam musik banyak istilah-istilah yang dipergunakan untuk berbagai macam aturan dalam bermusik. Berikut ini kita akan coba untuk mempelajari beberapa dari tanda-tanda atau istilah yang dipakai, baik itu untuk tempo lagu, dinamika, aransemen lagu, dan lainnya. Yang pertama kita bahas tentang istilah-istilah dalam tanda tempo dan dinamik. Nomor 1 adalah crescendo. Artinya lagu dinyanyikan menguat atau artinya lagu dinyanyikan semakin lama semakin mengeras. Yang kedua adalah decrescendo. Decrescendo ini kebalikan dari crescendo, yaitu artinya lagu dinyanyikan melembut atau semakin lama semakin lembut. Kemudian yang ketiga vivace. Vivace itu artinya gembira, hidup. Yang keempat adagio, artinya amat sangat lambat, jadi lambat sekali. Yang kelima, prestissimo, artinya amat sangat cepat. 6, largeno, artinya lambat. 7, di marcia, artinya seperti orang berbaris. 8, maestoso, artinya hikmat, agung, dan mulia. 9, con brio, artinya semangat bergelora. 10, allegretto, artinya ringan, hidup, dan gembira. 11, con bravura, artinya gagah. Ke-12, FF atau singkatan dari fortissimo, artinya sangat keras, jadi dinamikanya sangat keras. Yang kedua PP atau pianissimo, artinya sangat lembut sekali memainkannya. Yang ke-11, P atau singkatan dari piano, artinya lembut. Oke, sekarang kita bahas istilah-istilah yang ada pada tanda-tanda notasi. Yang pertama adalah intro.
Intro itu adalah permulaan lagu dalam musik. Yang kedua, interlude. Interlude adalah selingan melodi atau improvisasi di dalam lagu atau musik. Ketiga, instrumen. Instrumen itu adalah dimainkan dengan instrumen saja. Artinya musik instrumen artinya musik yang dimainkan hanya dengan melodi musik tanpa ada vokalnya. Yang keempat, DC atau da capo, yaitu tanda kembali lagi ke intro. Jadi kalau kita mainkan lagu dengan partitur atau not, itu nanti ada tanda da capo, berarti kita kembali lagi ke intro dan kita mainkan lagi. Yang kelima adalah DS atau dal segno. Dal segno ini istilahnya adalah kembali lagi ke tanda yang ada tulisannya DS. Keenam adalah fermata. Fermata itu adalah tanda berhenti dengan waktu yang tidak terikat oleh ketukan, artinya bebas. Berhentinya, panjangnya berapa ketukan itu bebas. Nomor 7, clef, yaitu tanda kunci pada notasi balok dalam partitur atau garis parang nada. Nomor 8, tacet. Tacet itu tanda tidak dimainkan lagu atau musik, tapi ketukannya tetap dihitung. Jadi misalnya ada kita mainkan lagu, kemudian ada tulisannya tacet, nah bagian tacet itu tidak dimainkan, tapi ketukannya tetap dihitung. 9, flam, yaitu tanda ornamen atau hiasan berupa not kecil di depan not lagu. 10, repeat, pengulangan yang sama dengan bunyi birama sebelumnya. 11, repeat and fade, yaitu penutup lagu atau musik yang terus dimainkan tanpa akhir yang terikat, artinya bebas mainkannya. Yang ke-12, coda, yaitu akhir lagu atau musik. 13, fine, akhir lagu sampai pada tulisan fine, jadi habisnya pada tulisan fine. Yang ke-14, DK al fine. DK itu singkatan dari da capo, artinya da capo kembali ke awal dilanjutkan sampai tanda fine. Yang ke-15 adalah DC al coda, yaitu da capo al coda, jadi kembalinya ke awal dilanjutkan lagi sampai tanda coda. Jadi setelah mainkan lagu kemudian ada tanda DC al coda, kita balik lagi ke awal, main lagi sampai ada tanda coda. Yang ke-16 DS al fine, yaitu singkatan dari dal segno al fine, yaitu dari tanda dal segno sampai fine. 17, count, tanda di depan kunci yang menyatakan hitungan birama 4. Jadi kalau di depan, di dalam partitur itu tidak ditulis 4/4 atau 3/4, tapi diganti dengan huruf C, itu artinya menunjukkan bahwa ketukannya adalah 4/4. Jadi C itu sama dengan ketukan 4/4. Oke, itu tadi adalah pembelajaran kita kali ini tentang mengenal notasi. Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan dengan materi lain, pelajaran seni budaya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.